Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Jadi anak-anak dapat melihat buku IPS pegangan kalian pada halaman 137 sampai 154. Jangan lupa nanti di tengah pembahasan saya akan menyuruh kalian untuk menyalin ke dalam buku catatan IPS kalian. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Masyarakat di lingkungan kita pasti mengkonsumsi barang yang berbeda dan apa yang dikonsumsi kadang tidak tersedia di sekitar. Perilaku konsumsi masyarakat pedesaan tentu akan berbeda dengan perilaku konsumsi masyarakat di perkotaan. Masyarakat pedesaan akan lebih sedikit mengkonsumsi barang dan jasa dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia, dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Dapat kita lihat pada buku cetak halaman 140 sampai 141, di tabel tersebut terlihat banyak sumber daya yang berbeda sumber daya alam yang berbeda dan persebarannya di wilayah Indonesia pada setiap pulau. Jadi inilah yang saya tugaskan untuk kalian salin ke dalam buku catatan IPS kalian, tabel dari halaman 140 sampai 141. Di dalam tabel sudah terlihat jelas masing-masing daerah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan tetapi juga mendapat keuntungan dari produksi yang menjadi keunggulan dari daerahnya masing-masing. Yang kedua, pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Jadi ada 4 pelaku ekonomi, yaitu yang pertama rumah tangga, keluarga atau konsumen, yang kedua perusahaan atau produsen, yang ketiga pemerintah, yang keempat luar negeri. Jadi dari keempat semua ini berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen dan faktor produksi. Di antara produsen dan konsumen ini terdapat distributor yang berperan sebagai penyalur barang dan jasa. Jadi lebih jelasnya, kalian bisa membaca pada halaman 145 sampai 154. Di situ sangat jelas pengertian serta penjabarannya. Saya hanya bisa menjelaskan sedikit mengingat durasi yang telah ditetapkan. Jadi untuk hari ini saya selesaikan pembelajaran pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.